Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Novel Antri Pandiangan dengan NIM 221010551450 dari kelas 05 SMGK 004. Nah, di video ini saya ingin menjelaskan tentang materi komunikasi melalui surat dan media sosial. Baik, kita akan mulai dari penjelasan komunikasi melalui surat. Pengertian surat bisnis. Surat bisnis atau yang biasa disebut sebagai surat niaga adalah jenis surat yang berfungsi sebagai alat komunikasi tertulis untuk berbagai kebutuhan bisnis. Biasanya, surat bisnis ditulis oleh satu perusahaan dan ditujukan ke perusahaan lain, investor, stakeholder, atau klien. Surat ini juga bisa dibuat oleh satu individu untuk individu lainnya untuk berbagai kebutuhan. Tujuan penulisan surat bisnis beragam, mulai dari pemberian informasi atau pernyataan, pengajuan pernyataan, kesepakatan, undangan, dan lain-lain. Jenis surat bisnis. Yang pertama yaitu formal. Jenis surat ini biasanya ditunjukkan untuk keperluan atau korespondensi yang bersifat formal. Sebagai contoh, saat kita ingin membuat perjanjian dengan investor, klien, atau perusahaan lain. Selain itu, surat bisnis formal juga biasanya digunakan saat meminta laporan penjualan atau bahkan menyelesaikan perselisihan. Yang kedua, informal. Jenis surat ini adalah kebalikan dari surat formal. Informal justru adalah jenis surat bisnis yang terlihat kasual yang tidak terlalu kaku. Biasanya jenis surat ini dapat digunakan untuk meminta referensi kerja, penilaian karyawan, ucapan terima kasih, dan lain-lain. Meski begitu, dalam membuat surat tetap harus memperhatikan gaya bahasa beserta bagian-bagian di dalam suratnya. Bahkan surat informasi juga biasanya dapat dikirimkan melalui email. Struktur surat bisnis dan etika penulisan surat. Struktur surat bisnis. Yang pertama yaitu bab surat, berisi nama perusahaan, alamat, nomor telepon, dan logo perusahaan. Yang kedua, tanggal surat, menunjukkan kapan surat dibuat. Yang ketiga, nama dan alamat penerima, ditunjukkan kepada pihak yang bersangkutan. Yang keempat, salam pembuka, contohnya yaitu dengan hormat atau kepada yang terhormat. Yang kelima, isi surat, berisi inti pesan yang ingin disampaikan. Yang keenam, penutup, berisi harapan atau kesimpulan dari surat tersebut. Yang ketujuh, tanda tangan dan nama pengirim, dilengkapi dengan jabatan jika surat berasal dari perusahaan. B. Etika. Dalam penulisan surat bisnis, beberapa hal yang perlu dikemukakan berkaitan dengan tata cara dan etika dalam korespondensi bisnis. Antara lain, 1. Isi surat. Tujuan dari setiap korespondensi adalah mengkomunikasikan atau menyampaikan pesan, amanat, berita maupun informasi dan data kepada relasi bisnis kita dengan baik dan benar, serta dengan cara yang sopan. Pada dasarnya, isi surat yang baik harus memenuhi 3 syarat, yaitu yang pertama, jelas. Isi pesan yang berita yang disampaikan harus jelas. Yang kedua, tepat atau data dan informasi, terlebih apabila menyangkut angka-angka. Yang ketiga, benar, tata bahasanya, serta singkat, padat, dan penyampaiannya. Kedua, bahasa yang baik dan kata-kata benar. Kalimat dan bahasa yang dipakai dalam korespondensi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, jelas ejaannya. Biasanya menggunakan kata-kata yang tepat untuk konteks kalimat tertentu. Jika diperlukan, bisa dapat menggunakan kamus untuk mencari kata-kata yang tepat. Yang kedua, tidak menggunakan kata-kata yang punya arti ganda dan bisa menimbulkan kerancuan, salah penafsiran yang membingungkan penerima surat. Yang ketiga, menggunakan tata bahasa yang runtun dan tidak perlu menambahi dengan embel-embel dan basa-basi yang tidak diperlukan.
3. Tulis dan ketik yang rapi. Ingatlah selalu bahwa surat yang kita kirimkan akan mencerminkan citra diri dan kepribadian kita. Ketikan atau tulisan yang rapi akan memberikan kesan bahwa penulis surat itu atau orang yang menandatangani surat itu adalah seseorang yang teliti, bersih, rapi, dan efisien. Yang keempat, perhatikan tata letak surat. Susunan isi surat dan layoutnya pada umumnya dapat dibagi-bagi dalam beberapa bagian sebagai berikut: ruang referensi, ruang nama dan alamat, kalimat pembuka, isi surat, kalimat penutup, nama pengirim, tanda tangan pengirim, dan jabatan pengirim. Yang kelima, membaca kembali atau koreksi. Sebelum mengirimkan atau menandatangani surat tertentu, terlebih dahulu luangkan waktu Anda untuk membaca kembali surat tersebut. Hal ini penting untuk menghindari kesalahan-kesalahan fatal yang seharusnya tidak perlu terjadi. Ada beberapa keunggulan komunikasi melalui surat. Yang pertama yaitu kejelasan dan ketepatan. Komunikasi tertulis memungkinkan penyusunan pesan yang cermat. Penulis dapat meluangkan waktu untuk memilih kata yang tepat, menyusun kalimat, dan mengatur informasi secara logis sehingga tepat menghasilkan komunikasi yang jelas dan tepat. Yang kedua, catatan permanen. Salah satu kekuatan terbesar komunikasi tertulis adalah kemampuannya untuk berfungsi sebagai catatan permanen. Tidak seperti komunikasi lisan, pesan tertulis menciptakan catatan percakapan yang bertahan lama. Yang ketiga yaitu aksesibilitas dan inklusivitas. Komunikasi tertulis bermanfaat bagi individu dengan gangguan pendengaran atau kendala bahasa karena mereka dapat menggunakan alat penerjemahan atau teknologi bantuan untuk memahami konten tertulis. Yang keempat yaitu fleksibilitas waktu. Salah satu kelebihan komunikasi tertulis adalah tidak memerlukan respons segera. Baik pengirim maupun penerima dapat meluangkan waktu untuk membaca, memproses, dan merespons sesuai keinginan mereka. Komunikasi melalui surat juga memiliki kelemahan. Yang pertama yaitu kurangnya umpan balik langsung. Salah satu kelemahan utama komunikasi tertulis adalah tidak adanya umpan balik langsung. Tidak seperti komunikasi lisan di mana dapat ditentukan reaksi penerima dan menyesuaikan pesan. Yang kedua, salah tafsir atau ambiguitas. Pesan tertulis dapat disalah tafsirkan karena tidak adanya isyarat nonverbal yang berbeda seperti ekspresi wajah dan nada suara. Pembaca dapat menafsirkan pesan secara berbeda dari apa yang dimaksud pengirim dan menyebabkan kebingungan dan kesalahpahaman. Yang ketiga yaitu memakan waktu. Menyusun pesan yang ditulis dengan baik dapat memakan waktu, terutama saat membahas topik yang rumit atau panjang dalam situasi yang membutuhkan respons cepat. Yang keempat, ketidakmampuan menilai respons emosional. Tidak seperti komunikasi tatap muka, pesan tertulis tidak memungkinkan pengirim untuk menilai respons emosional penerima. Pengertian media sosial. Media sosial adalah platform digital yang memungkinkan penggunaannya untuk saling berinteraksi, berkomunikasi, dan berbagi konten seperti tulisan, foto, video, serta bentuk ekspresi lainnya secara online tanpa terbatas ruang dan waktu. Media sosial memfasilitasi penciptaan, penyebaran, dan pertukaran informasi di antara komunitas atau jaringan virtual dengan fitur interaktif yang memungkinkan komunikasi dua arah. Contoh media sosial populer saat ini adalah Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, WhatsApp, dan YouTube. Komunikasi bisnis melalui media sosial adalah proses penyampaian informasi, ide, dan pesan antara pelaku bisnis dan konsumen menggunakan platform media sosial sebagai sarana utama. Media sosial memudahkan interaksi dua arah yang cepat dan personal, sehingga bisnis dapat membangun hubungan, meningkatkan brand awareness,
serta melakukan promosi produk secara efektif dan luas. Ciri khas komunikasi bisnis di media sosial adalah penggunaan bahasa yang lebih santai dan tidak formal agar pesan mudah diterima oleh berbagai kalangan usia. Media sosial juga berperan sebagai alat riset pasar, peningkatan keterlibatan pelanggan atau customer engagement, dan saluran pemasaran yang murah dan efisien. Beberapa kelebihan media sosial dalam komunikasi. Yang pertama yaitu komunikasi lebih cepat dan mudah. Yang kedua, biaya penggunaan yang rendah atau gratis. Yang ketiga, meningkatkan brand awareness. Yang keempat, target pemasaran yang lebih cepat. Yang kelima, membangun interaksi dan hubungan langsung dengan pelanggan. Yang keenam, sebagai sarana riset, pasar, dan analis kompetitor. Yang ketujuh, memfasilitasi storytelling bisnis. Yang kedelapan, mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Selain kelebihan, media sosial dalam komunikasi bisnis juga memiliki kelemahan. Yang pertama yaitu keterbatasan ekspresi nonverbal atau ekspresi tubuh. Yang kedua, kurangnya kemampuan membangun hubungan yang mendalam. Yang ketiga, risiko keamanan dan privasi, pencurian data atau penipuan online. Yang keempat, kesulitan mempertahankan reputasi bisnis karena ulasan negatif atau kekecewaan pelanggan yang mudah tersebar luas. Kelima yaitu kontrol terbatas atas komentar dan opini publik, termasuk komentar negatif yang sulit diatur. Yang keenam, kekecewaan ekspektasi produk karena pelanggan tidak bisa melihat barang secara langsung sehingga potensi ketidaksesuaian produk meningkat. Yang ketujuh, sulit mengelola informasi dan konten yang berlebih-lebihan. Yang kedelapan, kemungkinan reaksi negatif dan trolling. Kesimpulan dari materi ini yaitu surat bisnis dan media sosial merupakan dua sarana penting dalam komunikasi bisnis modern. Surat bisnis, baik formal maupun informal, digunakan untuk menyampaikan informasi secara tertulis dengan struktur dan etika yang jelas, serta memiliki keunggulan seperti kejelasan pesan, catatan permanen, dan fleksibilitas waktu. Namun memiliki kelemahan berupa lambatnya umpan balik dan potensi salah tafsir. Sementara itu, media sosial menawarkan komunikasi yang lebih cepat, interaktif, biaya rendah, dan jangkauan luas. Namun juga memiliki resiko seperti keterbatasan ekspresi nonverbal, keamanan data, serta sulitnya mengendalikan opini publik. Dengan demikian, pemilihan dan penggunaan kedua media ini harus disesuaikan dengan kebutuhan bisnis agar komunikasi tetap efektif, efisien, dan mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Baik, sekian materi yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.